Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maliki Nuril Arifin. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kasus seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang menghina kota Jogja tersebut. Baik, kita langsung saja melihat PowerPoint tersebut. Di sini saya mengambil tema yaitu tentang menghina melalui media sosial, mahasiswi UGM divonis 2 bulan penjara. Kenapa mahasiswi tersebut bisa divonis 2 bulan penjara? Mari kita simak slide berikutnya. Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang mengungkapkan kekesalan di situs pertemanan PAT, ditahan kepolisian daerah Yogyakarta, Sabtu 30 Agustus 2014. Perempuan 26 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa Reserse Kriminal Khusus. Mendadak menjadi bahan perbincangan di seantero negeri. Siapa sangka curhatannya di media sosial PAT bisa mengantarkan mahasiswi S2 Universitas Gadjah Mada ini menjadi topik utama pembicaraan di berbagai media tanah air. Apa sesungguhnya yang telah dilakukan perempuan tersebut yang disapa Flo itu sampai berurusan dengan polisi? Kamis 28 Agustus 2014. Mengantre membeli bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Lumpuyangan. Saat itu ia menggunakan sepeda motor Honda Scoopy hendak membeli Pertamax. Menyelonong memotong antrian sampai ditegur anggota TNI yang berjaga di situ. Ia marah, namun tidak boleh memotong antrian. Kecewa dengan kejadian tersebut, sekeluar dari SPBU, Flo menumpahkan kekesalannya di akun situs pertemanan PAT. Salah satu ungkapan kekesalannya, ia sampai mengatakan, Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di Jogja. Dinilai menjelekkan dan menghina warga Yogyakarta tersebut. Status itu kemudian disebar di media jejaring sosial dan mendapat reaksi negatif. Flo dicerca. Pada Jumat 29 Agustus 2014, Flo langsung meminta maaf kepada masyarakat dan Raja Keraton Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia mengaku tidak memiliki maksud menghina atau mencemarkan nama baik Yogyakarta. Tapi Flo tidak meminta maaf secara langsung dan terbuka, melainkan melalui pernyataan tertulis yang dibacakan pengacaranya, Wibowo Malik. Menurut Wibowo, Flo saat itu sedang depresi karena merasa diteror setelah membuat status yang dianggap menghina Yogyakarta. Pada Sabtu 30 Agustus 2014, penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda di Yogyakarta memeriksa Flo. Segera setelah disidik, status Flo yang semula terlapor ditingkatkan menjadi tersangka dan saat itu juga ia ditahan. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Kokot Indarto, penahanan tersangka Flo karena selama pemeriksaan cenderung tidak kooperatif dan tidak ada itikat baik. Bahkan tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan bab. Kami tahan untuk 20 hari ke depan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda di Yogyakarta, AKBP Ani Pujiastuti, mengatakan bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Pengacara Flo Wibawa Malik mengatakan bahwa dia mendampingi terlapor untuk memenuhi panggilan penyidik siang tadi. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik mengeluarkan surat penahanan. Ditahan, tapi ini tidak resmi, dan kami menolaknya, katanya Ita. Flo dianggap telah melanggar pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik IT akun Florence Lipat jelas mengandung penghinaan dan membuat keresahan umum, terutama warga Yogyakarta. Ya, ini kasus media sosial yang materi pertama. Dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu saya mengambil tema tentang maraknya praktek prostitusi di kalangan pelajar. Mungkin banyak sekali zaman sekarang prostitusi di kalangan pelajar ini. Prostitusi bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru. Permasalahan mengenai prostitusi ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Prostitusi ini merupakan hal yang serius yang harus mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan pemerintah. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut diberhentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Dari praktek prostitusi daring itu, polisi berhasil menangkap seorang muncikari dan 2 saksi korban yang salah satunya masih di bawah umur. Dari penyelidikan, diketahui ISE menawarkan 2 saksi korban, yakni SW 20 asal Magetan dan AN 15 warga Kota Madiun untuk kegiatan prostitusi. Tersangka ISM ini menawarkan SW dan AN yang berprofesi sebagai pemandu lagu untuk mendapatkan pelanggan melalui aplikasi WhatsApp dan micet. Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan prostitusi ini. Di antaranya adalah yang pertama, terpaksa keadaan ekonomi. Yang kedua, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Ikut arus. Prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan menyebabkan seorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Yang keempat, frustasi. Kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustasi. Yang kelima, karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan karena merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki. Mengenai kasus di atas, ISM yang selaku muncikari tersebut dapat dikenakan pasal 88 nomor 76 IUU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 terhadap pelindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang IT dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara, serta pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan dan pasal
506 KUHP dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Ya, dari materi yang saya bacakan dan saya jelaskan atau saya paparkan dari yang pertama yaitu yang bertema menghina media melalui media sosial, mahasiswa UGM divonis 2 bulan penjara. Dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa berpintar-pintarlah dalam bermain media sosial. Apabila kita kesal dengan keadaan atau sulit keadaan kita, maka janganlah kita memberikan atau mengetik melalui media sosial. Cukup diri kita saja yang tahu. Terus yang kedua yaitu maraknya praktek prostitusi di kalangan pelajar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap seseorang pasti mempunyai ekonomi yang berbeda. Maka dari itu, apabila kita ekonominya rendah, maka bertawakallah atau mencari rezeki yang halal. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang halal untuk kita dapatkan dan kita raih. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapatkan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.